Ini nanti saya bagi 4 kelompok Bu untuk membahas stunting ya Bu ya. Ya. Ini kelompok yang pertama yaitu kita mencari tahu penyebab stunting pada ibu hamil. Nah, ini saya berikan ke Bu Yuni ya Bu ya. Iya. Ketua. Terima kasih. Terus untuk kelompok 2 penyebab stunting pada bayi 0 sampai 6 bulan. Ibu Emma. Ya Bu. Terus kelompok 3 penyebab stunting pada anak 6 bulan sampai 6 tahun. Monggo Bu Ida. Ya Bu, makasih. Kelompok 4 penyebab stunting yang disebabkan kondisi rumah dan lingkungan. Ya, ini Pak Najib ya, mewakili istrinya. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing Bu. Apa yang menjadi penyebab stunting? Nah, sesuai dengan temanya masing-masing ya Bu ya. Ya, saya beri waktu Bu. 3 menit ya Bu ya untuk didiskusikan. Oke, waktunya sudah habis ya Bu ya. Iya. Ini perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok pertama, Ibu Yuni. Monggo silahkan. Penyebab stunting pada ibu hamil yaitu Ya, Bu. 1. Kurang gizi. Oh, kurang gizi ya Bu Iya. ya. Makanannya kurang ya Bu ya. Ya, supaya makanannya kurang karena tidak punya uang. Oh, udah punya uang. Iya. Ya, terus Terus tidak minum tablet tambah darah. Oh, Ini iya. males saya. males. Iya, biasanya ibu males. Oh, gitu ya. Iya. Pengalaman pribadi males. Iya, ya? males ya. Ya. Terus, Karena baunya yang tidak enak. oh, baunya tidak enak. Iya. Muntah ya Bu ya? Babi ini muntah ya Bu? Iya, Oh, muntah-muntah. gitu. Iya. Menyebabkan muntah Iya. ya. Memang Bu. Kan baunya amis-amis gitu. Iya, baunya kan nggak enak gitu. Oh, gitu. Terus yang ketiga, tidak periksa kehamilan. Nah, ini Tidak periksa ya Bu ya. Kenapa kok tidak periksa kehamilan Bu? biasanya Ada motor begini. ya? Bukan karena tidak punya motor ibu-ibu. Iya, Suaminya Di merantau. motor. ini itu Bu, karena kalau periksa itu harus bayar. Oh, harus bayar Bu. Sedangkan kami kan tidak punya uang. Ada yang tidak punya uang gitu. Tapi kalau periksa di puskesmas itu kan tidak bayar ya Bu ya. Lah, Nah, itu. Kalau di puskesmas harus punya akses. Nah ini harus jalan kaki. Hamil kan nggak mau jalan kaki. Oh, Berat Bu, gitu ya. perutnya berat. Lama-lama. Nah, jauh ya Ya, puskesmasnya. salah satu kendalanya seperti Iya. itu ya. Terima kasih Bu Yuni. Tepuk tangan buat Ibu Yuni. Selanjutnya kelompok yang kedua, Ibu Emma, silakan Bu. Ya, penyebab stunting pada bayi 0 sampai 6 bulan ya Bu. Ya. Yang nomor 1 biasanya tidak meminum ASI secara eksklusif Bu. Oh, anaknya tidak mau minum ASI ya Bu ya. Ya, soalnya kadang ini kalau seperti saya tuh sesar ya Bu, itu kadang ASINya tidak keluar dengan sempurna Bu. Terus tak kayak dodol kaktus, omongannya macam-macam tapi disitik metode Bu. Oh, betul. Lah terus dikasih apa Bu kalau tidak minum ASI? Tak kasih susu super Bu, saake meleh. Ini kok kayak maaf kok Bu. Oh ya. Enggak, kok kayak maaf. Jangan Bu, jangan kan baru lahir Bu. Terus nomor 2 itu anten aku gak tak imunisasi Bu. Lah kenapa kok nggak diimunisasi Bu? Karena dia itu sering kejang, nggak boleh sama dokternya katanya. Oh, jadi sakit, sering sakit ya Bu ya. Sering sakit. Nah, nek periksa ning ndi kok ora imunisasi kuwi? Jadi ini kalau kena imunisasi kan pasti panas anaknya. Ya. Kalau kejang itu tidak diperbolehkan Bu. Oh, gitu. ya. Jadi ada mungkin pada penyakit bawaan Ya, yang tidak betul. memperbolehkan untuk imunisasi. Ya. Berarti anaknya sering kejang. Ya. Ya. Oh gitu ya Bu ya. Itu Ya, salah satu Bu. penyebabnya ya Bu ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Emma. Tepuk tangan buat Ibu Emma. Sekali ya. Kemudian kita lanjut lagi kelompok yang ketiga, Ibu Ida. Penyebab stunting pada anak umur 6 bulan sampai 6 tahun. Ya. Biasanya satu kurang gizi. Kurang gizi ya Bu ya. Anaknya Itu tidak mau anaknya tidak makan. mau makan. Biasanya Susah, mau Bu. jajan-jajan ciki-ciki. Iya, itu jadi gizinya itu Bu. Iya. Terus kalau makan sayur tuh susah. Iya. Hmm. Seperti anak saya ya gitu kok Bu. Apalagi makan buah. Angin. Angel ya Bu ya. Ya, makanya jadi kurang gizi. Di jus Bu, di jus. Jus. Oh, di jalan Bu. Kamu itu bagaimana
gizinya kurang kali ya. Ya betul sekali. Biasanya ibunya juga mungkin sudah capek untuk ngajari anaknya ya Bu ya. Kan ada anak yang Enggak gitu Bu. Kita itu kan bekerja ya Bu, banyak yang bekerja di pabrik, termasuk saya ini kan bekerja pabrik. Lah pulang-pulang sudah capek. gitu ya Bu ya. Apalagi tidak pernah di rumah. Lah mana bisa ngurusi anak? Anaknya yang ngomong siapa? Tipin Sama mbaknya. dititipin tetangga. Oh gitu. Biasanya kurang tetangganya sih penting Nah, aman gitu ya. gitu. Ya, Karena tidak anaknya sendiri. ya. Terima kasih Ibu Ida. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Selanjutnya kelompok 4 Pak Najib ini mewakili istrinya ya Pak Najib ya. Iya Bu. Penyebab stunting yang disebabkan kondisi rumah dan lingkungan. Ya, Yang biasanya pertama niku lingkungan tidak bersih. tidak Biasanya bersih, kan ya. kerjanya pagi pulangnya sore sih Bu. Oh, gitu. Badan sudah capek mau bersih-bersih. Mungkin esok wae. Esok Proses makan. pakai kerja. Ya ada waktunya Bu. Iya. Yang kedua tidak ada jamban. Oh, tidak ada jamban ya. Harusnya Buatan jamban kan mahal sih Bu. Akhir sing kali-kali gitu betul Oh, gitu ya Bu ya. Padahal Iya. jamban itu sangat penting sekali ya Bu ya. dan begitu toh Bu, jadi kan harus pengajuan Ya, bantuan Bu. dari desa juga sudah didata kemarin ya Pak Najib sudah didata ya Pak ya. Alhamdulillah ampun Bu. Moga-moga ke besok segera turun Pak bantuannya. Ya, Amin. Terima kasih Pak Najib untuk perwakilan kelompok 4. Tepuk tangan untuk Pak Najib. Ibu-ibu sekalian, itu tadi dari jawaban dari beberapa kelompok. Jadi untuk kesimpulannya penyebab stunting pada umumnya itu ada 2 Bu. Nah, ini tadi dari jawabannya jenengan. Saya kelompokkan ya Bu ya. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya itu penyebab yang berasal dari diri sendiri Bu. Contohnya seperti apa Bu? Kurang gizi. Kurang gizi itu bisa disebabkan orang tuanya tidak mampu untuk memberikan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu seperti apa Bu? Yang ada karbohidratnya, protein, vitamin, mineral ya Bu ya. Mungkin orang tuanya tidak mampu ya Bu ya. Nah, bisa jadi anaknya sendiri yang tidak mau makan Bu. Biasanya tuh anak-anak susah sekali kalau disuruh makan. Malah suka jajan-jajanan yang tidak ada gizinya ya Bu ya. Nah, yang kedua yaitu tidak imunisasi. Mungkin juga ada orang tua yang mungkin pengetahuannya kurang tentang imunisasi. Ada juga seperti tadi anaknya Bu Yema, ada penyakit tertentu ya Bu ya. Kalau imunisasi kejang, jadi harus periksa dulu apakah sehat atau tidak baru bisa diimunisasi. Nah, yang ketiga Bu, itu adanya penyakit berulang. Misalnya sering batuk, kadang kan ada yang sakit flek atau paru-paru kan ada ya Bu ya. Nah, itu ada yang sering diare karena mungkin makanannya kurang bersih. Itu yang penyebab langsung. Terus yang penyebab tidak langsung yaitu kurangnya stimulasi atau rangsangan. Nah, tadi kan ada yang bekerja di pabrik, pulang-pulang sudah capek, anak dijarke wae sing penting meneng, tidak diajari untuk misalnya anak yang saatnya tengkurap tidak diajari tengkurap, atau mungkin saatnya berjalan tidak mau mengajari berjalan. Itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu kurang perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Resik-resik omah itu males. Rumah yang kotor itu pasti menyebabkan sarang penyakit. Nah, itu dari nyamuk, dari lalat, dari kecoa itu banyak. Terutama jambannya Bu. Jamban, tapi tadi alhamdulillah ya Pak Najib tadi sudah pengajuan jamban sehat. Semoga ya juga segera terrealisasi. Nah, satu lagi Bu, cuci tangan Bu pakai sabun. Apalagi sekarang ada virus apa Bu namanya? Corona. Nah, virus corona. Itu kalau tidak sering cuci tangan pakai sabun itu bisa mudah terjangkit virus corona. Diare juga bisa, macam-macam penyakit Bu. Jadi harus sering cuci tangan pakai sabun. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Ini isolasi apa ya? Gimana ya? Gak tahu.